Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Gia Cahyani, NIM T 2018-1432. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Islam pada masa Orde Baru. Secara dialektis, demokrasi Pancasila adalah sebuah sintesis dari demokrasi liberal tahun 1950-an dan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 yang minus demokrasi itu. Namun karena disintegrasi nasional dan instabilitas politik yang terjadi sepanjang 20 tahun pertama pasca kemerdekaan merupakan trauma politik yang terus-menerus menghantui rezim Orde Baru, maka rezim Orde Baru sangat menaruh perhatian terhadapnya. Sedemikian besarnya perhatian ini sehingga Orde Baru tampak sangat represif atau koesif represif dalam menangani isu-isu di sekitar integrasi nasional dan stabilitas politik. Pada masa transisi menuju Orde Baru, hubungan yang mulai membaik antara Angkatan Darat dengan umat Islam sedikit demi sedikit semakin melemah. Bahkan dalam perjalanan berikutnya, timbul saling mencurigai dan tidak jarang timbulnya konflik. Keberatan pemerintah untuk merehabilitasi Masyumi mendorong sebagian umat Islam untuk mencari jalan lain untuk menghidupkan Partai Islam. Pada tanggal 7 April 1967, Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) membentuk kelompok 7 untuk merancang pembentukan partai baru menggantikan Masyumi. 1. Konsep negara dalam Islam. Agama dan negara adalah dua buah institusi yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya yang ada dalam wilayah keduanya. Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya. 2. Agama dan negara dalam politik Islam di Indonesia. Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki tradisi yang panjang. Akar-akar genealogisnya dapat ditarik ke belakang hingga akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14. Ketika Islam seperti dikatakan banyak kalangan pertama kali diperkenalkan dan disebarkan di Kepulauan Indonesia, telah menjadi bagian integral dari sejarah politik di Indonesia. 3. Hubungan agama dan negara. Persoalan hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat perdebatan yang terus berkembang. Fenomena yang mendepankan ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat. 4. Formalistik Islam menuju ke substantifis Islam dan sinergi. Islam bukanlah sebuah negara Islam ataupun negara sekuler, melainkan sebuah negara religius dalam arti bahwa negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka. Pernyataan di atas sangat sesuai dengan apa yang terjadi di negara ini, dengan terbentuknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi, NIM T 2018-1441. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri, gerakan pembaharuan Islam secara kelembagaan atau organisasi keagamaan sudah dimulai sejak pergantian abad 20 ke abad 21 yang lalu. Salah satu organisasi yang paling berjasa dalam hal ini adalah Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memulai pembaharuannya dengan mendirikan sekolah-sekolah. Akan tetapi perkembangan terakhir menunjukkan bahwa peran pemikir muda Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang amat besar bagi pembaharuan pemikiran di Indonesia. Sedangkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam secara perorangan dan signifikan baru dimulai pada pertengahan kedua dari abad ke-20. Nama-nama yang perlu disebutkan di antaranya yaitu Harun Nasution, Nurkhalis Majid, Munawwir Sajali, dan Abdurrahman Wahid. Namun, sesungguhnya gerakan pemikiran
yang menjadi pemicu utama gerakan pembaharuan Islam belakangan ini adalah muara dari tragedi tanggal 9 bulan 11 2002, yaitu pengeboman World Trade Center atau WTC yang melenyapkan ribuan masyarakat sipil yang tidak berdosa. Gerakan pemikiran yang diusung oleh sejumlah aktivis pemikiran Islam di Indonesia belakangan ini seperti Islam Progresif, JILL, Jaringan Islam Liberal, The Wahid Institute, JIMM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah dan saudara-saudaranya berawal dari respon terhadap adanya gerakan-gerakan yang membela Islam dengan mentalitas di atas setelah keran demokrasi dibuka lebar pasca kejatuhan rezim Soeharto dengan Orde Barunya. Ketika gerakan pembaharuan pemikiran ini menampakkan dirinya secara terang-terangan sebagai respon terhadap mentalitas ghetto dan rigid Islam radikal, maka reaksi balik dengan perlawanan sengit bahkan brutal muncul. Fatwa menghalalkan darah pengusung gerakan pembaharuan adalah bentuk kekesalan yang telah mencapai puncaknya. Contoh yang paling tepat untuk hal ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh pihak yang menghalalkan darah Ulil Absar Abdallah pada tahun 2004. Bentuk kekesalan ini juga ditunjukkan dengan cara penghinaan terhadap pembicara tertentu di ruang publik atau di sejumlah forum ilmiah. Jadi, di sini ada aksi, reaksi, serta reaksi kembali. Di sini terlihat relatif jelas bahwa yang terjadi adalah permusuhan akademis, bukanlah partner akademis. Perlu juga dimasukkan di sini adalah adanya sejumlah Islam yang sesungguhnya tidak mau memikirkan Islam, yaitu dengan bertaklid buta terhadap hasil pemikiran ulama klasik, tetapi selalu memusuhi orang-orang yang berusaha berpikir sesuatu tentang Islam. Mengiringi peristiwa ini, Majelis Ulama Indonesia sendiri mengeluarkan fatwa haramnya sejumlah gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, termasuk apa yang dilakukan oleh Ulil Absar Abdallah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan Islam dan politik di Indonesia. Menurut Hasan al-Banna, yaitu pertama, harus menghargai aspirasi rakyat. Mengenai menghargai aspirasi rakyat, Hasan al-Banna menjelaskan di antara hak umat Islam adalah mengawasi roda pemerintahan sedetail mungkin dan aktif bermusyawarah berkenaan sesuatu yang dipandang baik. Sementara itu, kewajiban pemerintah adalah bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya dan mengambil masukan-masukan yang baik. Karena Allah SWT telah memerintahkan kepada pemerintah agar melakukan hal itu dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian masalah ini juga ditegaskan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Ketika muncul suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin, lalu bermusyawarah dan mengambil pendapat yang benar dari mereka. Lebih dari itu, para khalifah mengajak dan menganjurkan kaum muslimin untuk berpegang pada pendapat yang benar. Kemudian Hasan al-Banna merujuk kepada pendapat Said Qutb tentang karakteristik masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa karakteristik masyarakat muslim adalah ia berdiri atas landasan akidah yang terefleksikan pada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan al-Banna menjelaskan tentang asas-asas yang di atasnya tertegak masyarakat muslim,
yang dianggapnya sebagai dasar-dasar reformasi sosial yang lengkap, yaitu memperhatikan aspek moral dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan kemungkaran. 2. Memperhatikan keluarga dan mendudukkan status perempuan secara proporsional. Kemudian menekankan kesetiakawanan, solidaritas sosial dengan berbagai jenisnya, juga persatuan. Kemudian yang keempat, tanggung jawab negara kepada Islam dan dakwah Islam. Kemudian yang kelima, pemberian tanggung jawab reformasi sosial kepada individu. Hasan al-Banna menggambarkan kekhasan masyarakat muslim secara otomatis. Proses pembentukannya juga bersifat khas, yaitu dengan cara mewujudkan adanya kelompok manusia yang menerima akidah Islam dan mengakui bahwa ia tidak beribadah kepada selain Allah, baik dalam keyakinan, ibadah, syiar, aturan, maupun undang-undang. Kelompok ini melaksanakan dengan nyata dalam perjalanan hidupnya secara keseluruhan berdasarkan asas ini. Ketika itu terjadilah kelahiran atau pembentukan masyarakat baru. Unsur-unsur dari hal itu adalah pertama yaitu sekelompok manusia, kedua terdidik di atas akidah, ketiga kehidupan diatur dengan landasan akidah seutuhnya. Dari pendapat Hasan al-Banna di atas bahwasanya umat muslim selain memiliki sifat sosial namun harus memiliki solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari banyak kita berbenturan dengan pemahaman atau keyakinan seperti kita di masyarakat. Akan tetapi pada hakikatnya umat muslim harus memahami dari berbagai karakteristik yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat, tanggung jawab negara kepada Islam dan dakwah Islam. Kemudian yang kelima, pemberian tanggung jawab reformasi sosial kepada individu. Hasan al-Banna menggambarkan kekhasan masyarakat muslim secara otomatis. Proses pembentukannya juga bersifat khas, yaitu dengan cara mewujudkan adanya kelompok manusia yang menerima akidah Islam dan mengakui bahwa ia tidak beribadah kepada selain Allah, baik dalam keyakinan, ibadah, syiar, aturan, maupun undang-undang. Kelompok ini melaksanakan dengan nyata dalam perjalanan hidupnya secara keseluruhan berdasarkan asas ini. Ketika itu terjadilah kelahiran atau pembentukan masyarakat baru. Unsur-unsur dari hal itu adalah pertama yaitu sekelompok manusia, kedua terdidik di atas akidah, ketiga kehidupan diatur dengan landasan akidah seutuhnya. Dari pendapat Hasan al-Banna di atas bahwasanya umat muslim selain memiliki sifat sosial namun harus memiliki solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari banyak kita berbenturan dengan pemahaman atau keyakinan seperti kita di masyarakat. Akan tetapi pada hakikatnya umat muslim harus memahami dari berbagai karakteristik yang ada di masyarakat. Mungkin cukup sampai sekian. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.